Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arif Mubarak. Oke, pada kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian materi pembelajaran pengenalan GetX di Flutter, seri tutorial episode GetX State Management Introduction. Oke, tujuan pembelajaran ini adalah memahami apa itu GetX dan mengapa framework ini banyak digunakan, mengenal 3 prinsip dasar GetX, yaitu performa, productivity produknya, sama organisasinya. Oke, mampu membuat project Flutter sederhana dengan state management GetX, memahami konsep dasar RX dan OBX, mampu melakukan injeksi controller tanpa konteks. Oke, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Mampu melakukan injeksi controller tanpa konteks. Nah, bagian pertama itu apa itu GetX? GetX bukan sekedar state management ya teman-teman. Ini adalah micro framework yang ringan namun sangat kuat untuk Flutter. Nah, jadi GetX itu dia lebih gimana ya? Lebih praktis, simple, tapi dia mudah digunakan. Cepet, dia kurang lebih kayak Laravel gitu. Nah, GetX itu sama dengan state management tambah navigasi, tambah dependency injection, tambah utilitas lainnya. GetX sangat populer karena GetX itu kenapa populer? Yang pertama, tanpa konteks navigasi, snack bar, dialog, time changer, bahkan internationalization bisa dilakukan tanpa memerlukan build konteks. Nah, reactive state management menggunakan konsep RX observable, performa oriented, tidak menggunakan stream atau change notifier secara langsung sehingga lebih hemat resource. Nah, dan selanjutnya adalah terorganisir, memisahkan view, logic, dan routing dengan jelas. Nah, gitu dia. Bagian kedua ini adalah prinsip dasar GetX. Nah, prinsip dasar GetX itu yang pertama itu ada performa. GetX tidak menggunakan stream atau change notifier secara default. Hasil uji coba menunjukkan konsumsi memori dan performa GetX lebih unggul dibanding provider atau blok. Blok ini bisa dibaca blok atau BLOC ya. Nah, yang kedua itu ada productivity. Sintaksnya sederhana dan mudah diingat. Banyak hal yang biasanya membutuhkan banyak baris kode. Di GetX cukup 1-2 baris saja. Jadi di GetX ini dia lebih tipis, lebih singkat gitu. Oke, yang ketiga ini adalah organization. Nah, GetX mendorong pemisah antara view ini UI atau tampilan. Yang kedua ini logic, controller. Yang ketiga ini adalah routing, navigasi. Nah, bagian ketiga ini adalah GetX versus state management lainnya. Nah, sekarang kita akan membandingkan GetX dengan state management yang lain. Nah, pertanyaan yang sering orang tanyain tuh gini, lebih baik provider VLOC atau GetX? Nah, ini yang paling sering ditanya gitu. Oke, jawabannya bukan masalah baik atau buruknya, tapi tergantung kita sebagai user, cocok atau enggak. Nah, kalau tim kita udah terbiasa dengan VLOC, lebih baik gunakan VLOC daripada gunakan GetX. Nah, jika proyek Anda sederhana dan cepat, provider, sorry ya teman-teman, ini soalnya aku lagi di cafe, jadi kafenya di pinggir jalan, jadi agak ribut. Nah, oke. Setelah itu, jika Anda ingin fleksibilitas tinggi tanpa konteks dan cepat, GetX adalah solusi. Nah, jadi kalau kalian perlu cepat nih, kalian boleh gunain Veloci. Sebenarnya itu bukan antara framework terbaik atau apa gitu, tapi cocok atau enggaknya. Nah, bagian keempat ini ada praktik membuat project GetX sederhana. Nah, sekarang kita akan mulai prakteknya untuk membuat GetX sederhana. Nah, yang pertama kali itu kita install GetX-nya dulu. Bentar ya teman-teman. Saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa langsung di sini ketik pubdev. Nah, setelah kita masuk ke pubdev, kita ketik GetX. Nah, setelah kita buka GetX ini, kita ketik installing. Nah, ini boleh nih kita copy. So, langsung kita ke sebelum itu kalian harus buat project dulu ya teman-teman. Nah, kalau aku udah ada nih projectnya itu, nggak apa deh.
aku temenin buat dari awal ya. Jadi sebentar. Oke, di sini ada. Nah, yang ini nih aku udah buat tugas. Tekan, nah ini dia. Nah, aku udah install Flutter-nya. Kalian boleh install sendiri Flutter-nya itu. Setelah itu kita buka di sini. Nah, langsung kita ketik. Nah, ini dia. Kita copy dari tempat tadi. Bentar. Expert file sebentar ya teman-teman. Ini ada kesalahan. Coba kita lihat di pubspec YAML-nya. Ini kita copy. Sebentar ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita copy. Nah, getX ini di sini. Nah, setelah itu sebentar kita nonton videonya. Get dependensi ini extensionnya. Kemudian kita coba hapus aja nih ya semuanya. Semua kita hapus, kita coba hapus aja nih ya semuanya. Semua kita hapus. Nah, kita ke main.dar. Sebentar teman-teman. Nah itu delete teman-teman. Setelah itu coba kita hapus dari mana nih? Dihapus dari di sini, dihapus semua nih. Hapus. Nah setelah itu Kita buat stateless. Nah kita buat stateless di sini. Setelah itu Oke. Nah setelah itu kita buat my app. Material app. Ini mungkin homepage deh, homepage ya. Nah setelah itu di bawah sini kita akan home. Buat di Home. Setelah itu homepage. Aku pagi-pagi udah error. Nah setelah itu ini aja homepage, stateless aja dia, homepage gini ya. Ini start STL lagi. scaffold.
Setelah itu di sini return scaffold scaffold Barnya bar biasa aja. Nah jadi nah setelah itu di sini bar kemungkinan besar kita udah nggak bakalan pakai stateful lagi. Jadi kalau udah pakai getX udah hampir semuanya itu bisa kita gunain stateless ya. Jadi tanpa kita gunain stateful itu kemungkinan besar kalau kita buat sebuah. Nah setelah itu buka di lib ini, kita buat new folder controllers. Itu kita buka, kita buat satu file namanya itu controller ya, controller ya, controller dot. Nah setelah itu namanya misalnya controller, sebuah kelas controller kita itu akan mengextend, ada yang namanya getX ngeget ini ya. Jadi kita mengextend getX controller. Jadi jangan lupa. Nah, oh iya kita kayaknya udah lupa ini deh. Kelas. Setelah itu kita buat counter controller. Setelah itu controller kita itu akan mengextend ada yang namanya getX controller. getX controller. Ya. Ya, ini dia. Aku kayaknya belum install deh. Sebentar ya teman-teman. Kelas. Oke, sekarang sudah ada. Tadi rupanya aku lupa install ya teman-teman. Nah, sekarang get X. Nah, di sini kita pilih yang controller. Setelah itu dependensi ini extensionnya. Kemudian kita coba hapus aja nih ya semuanya kita hapus, kita buat stateless. Ring ini kalau nggak salah ya, membuat variabel ini kayak misalnya state manager, ini bakalan keambil get manager aja ya, bakalan kepake yang package yang dibutuhin aja, kayak misalnya state manager, ya udah ini bakalan keambil get manager aja. Nah apa yang kita buat di controller ini, jadi kita biasanya kan kayak gini ya, kita buat sebuah nilai misalnya counter sama dengan 0 gitu ya. Nanti kalau misalnya dia punya increment, nah nanti ini kita bakalan counternya kita tambahin kayak gini ya, biasanya konsepnya kayak gini ya. Nah jadi di getX ini
karena kita udah mengextend GetX controller, dia tuh ada yang namanya OBS. Nah, jadi kita membuat ini huruf besar ya. Jadi RX integer ini sebuah kelas yang mengextend RX ini, dan dia tipenya apa? Misalnya integer. Nah, kalau kita cek di dokumentasinya, itu kalau nggak salah ada di sini nih. Di mana ya? Di sini kalau nggak salah nih, di state management nih kalau nggak salah ya. Kita masuk ke sini, ke full ya, dokumentasi lengkapnya nih. Jadi di sini dia tuh banyak nih. Kalau misalnya kita biasanya gunain string, itu biasanya string doang. Nah kalau ini ada 3 cara. Ada gunainnya bisa kayak gini, ada yang kayak gini, jadi menggunakan RX string terus masukin, atau kayak gini yang OBS ini gunanya buat apa nanti server. Nah, build value nya kita mau tambahin bisa juga kayak gini, value nya ubah nih jadi 1 nih. Coba kita balik lagi ke main dar. Biasanya kita membungkus, kalau kita menggunakan blok atau provider, biasanya kita bungkus dia nih dengan suatu widget namanya block provider, atau tinggal tambahin kayak gini doang, get. Nah udah kayak gini doang, get material app. Sebenarnya get material app ini gunanya buat banyak nih. Jadi kita bisa masukin routing kalau kita udah gunain get material. Nah teman-teman, setelah itu kita udah membuat ini di apa namanya, jadi penjelasannya tuh gini. Nah, OBS itu mengubah variabel biasa menjadi observable. RX integer ini nilainya bisa diakses dengan value. Setiap perubahan akan dideteksi oleh OBS di UI. Nah, sekarang kita buat di UI-nya. Nah, sebentar. Nah, ini coba kita copy aja. Oke, sorry, sebentar ya. Jadi kita buka ini terus di main.dar. Nah, ini bisa kita edit semua. Nah, kalau ada merah-merah gini kita tinggal set. Nah, supaya kalau ini importnya hapus saja. Oke, sudah hilang errornya gini ya, kurang lebih. Nah, kita akan jalankan di Start iOS Simulator. Sebentar. Sambil kita menunggu ini, kita lihat lagi di sini mereka suruh buat apa. Nah, kita itu disuruh buat alternatif injeksi controller. Jika ingin menggunakan controller di banyak tempat, cukup panggil ini tanpa perlu get pub ulang. Nah, sebentar. Oke, open. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah bisa tambah-tambah. Nih, gini dia contohnya. Sip. Sebentar ya.